Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Sirep melingkupi istana kecil. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Demikianlah, maka seperti yang dikatakan oleh Pinten, sebenarnya lah bahwa Inten justru menjadi semakin lelah. Setelah saat ia berada di pembaringannya, angan-angannya mulai menerawang ke dunia yang nampaknya semakin suram seperti istana kecil yang terletak di luar padukuan Karangmojo itu. Bahkan bukan saja Inten yang rasa-rasanya menjadi semakin gelisah, tetapi terlebih-lebih adalah ibundanya yang nampak selalu murung dan sedih. Meskipun Inten Prawesti dan Raden Ayu Kudonarpodo tidak melihat, namun rasa-rasanya mereka mengetahui dengan pasti bahwa di sekeliling istana itu sedang bergejolak beberapa kelompok kekuatan yang sudah siap menerkam seluruh istana itu. Tapi di dalam istana itu Raden Kudorupoko yang sebenarnya juga mulai gelisah, benar-benar telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ia pun sadar bahwa pada suatu saat mungkin mereka berdua dengan Panji Surawilogo harus menghadapi jumlah orang yang jauh lebih banyak. Tapi sebagai seorang laki-laki, mereka pun pantang surut di dalam tugas yang betapapun beratnya. Ketika kemudian malam turun, rasa-rasanya istana itu pun menjadi semakin suram. Lampu di pendopo nampak berkerdipan disentuh angin yang silir. Paman, berkata Kudorupoko di dalam biliknya, kita sekarang tidak sekedar mengawasi orang-orang yang datang di luar istana, tapi di dalam istana itu ada Panon dan Kimino. Raden terlalu lunak hati. Jika Raden berkeberatan, pasti keduanya akan diusir dari istana ini. Selama ini Radenlah yang membantu kebutuhan sehari-hari Raden Ayu Kudonarpodo dan keluarganya. Raden dapat mempergunakan alasan yang sederhana itu, karena dengan alasan kemungkinan-kemungkinan yang lebih rumit, apalagi dalam hal pusaka yang sedang diperebutkan itu, Raden Ayu tidak dapat mengerti. Raden Kudorupoko mengangguk-angguk, tapi ia tidak menjawab lagi. Sejenak keduanya saling berdiam diri, agaknya mereka sedang memperhatikan angan-angan masing-masing yang seolah-olah sedang dicekam oleh kegelisahan dan seribu macam pertimbangan tentang pusaka yang ternyata telah menjadi perebutan dan bahkan dengan terbuka. Raden Kudorupoko mengerutkan keningnya ketika ia mendengar suara burung hantu di kejauhan. Suaranya ngelangut di sela-sela derik jangkrik dan belalang. Paman, desis Kudorupoko, kau dengar suara burung itu? Ya Raden, ngelangut dan menimbulkan kesan yang aneh. Ya Raden, tetapi agaknya lebih dari itu. Bukankah Raden ingin mengatakan bahwa suara itu bukan suara burung hantu yang sebenarnya? Ya, aku mendengar itu tentu suatu isyarat. Agaknya memang demikian, tetapi masih terlampau sore bagi sebuah tindakan yang langsung sekarang ini. Karena itulah maka kita dapat membayangkan bahwa di luar istana ini telah disusun sebuah persiapan yang masak sekarang ini. Tapi aku kira bukan dari orang-orang kumbang kuning. Idang alit tidak sedungu itu, langkahnya lebih lembut dan rumit. Panji Surawilogo mengangguk-angguk, sekali-kali ia memiringkan kepalanya seolah-olah ingin mendengar lebih jelas lagi suara burung hantu yang terdengar di antara suara-suara malam yang menimbulkan kesan tersendiri. Kedua orang itu nampak saling berpandangan ketika tiba-tiba suara burung hantu yang ngelangut itu
telah tersayat oleh teriakan suara anjing di kejauhan. Suara anjing liar yang kelaparan. Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam, katanya. Suara anjing itu juga mencurigakan. Semua suara sekarang mencurigakan. Kok dengar desah di ruang dalam? Agaknya Putri Inten Prawesti. Kegelisahannya juga memberikan kesan tersendiri. Gadis itu tidak pernah nampak begitu gelisah seperti saat terakhir ini. Itu sudah wajar, Raden. Jangankan Putri Inten Prawesti, Raden sendiri pun menjadi gelisah. Gelisahku lain, Paman. Aku mencemaskan kekuatan batin Ki Ajeng Inten Prawesti. Sementara itu Ki Dangalit mempunyai 1000 macam akal untuk mempengaruhinya lewat segala cara. Yang punya ilmu yang dapat tersalur pada kekuatan bunyi dan irama. Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam, katanya. Perhatian Raden sebagian telah terampas oleh Putri Inten Prawesti. Seharusnya Raden memusatkan semua ilmu dan kemampuan yang ada bagi tugas terpenting Raden, menyelamatkan pusaka yang kini sedang jadi rebutan itu. Ya, aku menyadari, tetapi bukankah kedua-duanya dapat dilakukan bersama-sama? Seharusnya Raden menjadi lebih berhati-hati. Raden harus dapat memilahkan yang manakah yang harus mendapat perhatian lebih dahulu. Baru yang kemudian Raden dapat menilai Putri Inten sebagai seorang gadis. Raden Kudorupoko menarik napas dalam-dalam, tetapi ia justru menjadi semakin gelisah. Suara burung hantu yang langut terdengar semakin sayu. Akhirnya suara itu hilang ditelan oleh sepinya malam. Namun demikian sekali masih terdengar suara anjing liar yang kelaparan menyalak di ujung bukit sebelah. Selagi kedua orang di ruang dalam itu terdiam dalam kegelisahan, di bagian belakang istana itu 2 orang tidak dapat memejamkan matanya pula. Panon yang berbaring di samping Kimino menjadi gelisah seperti Kudorupoko. Paman, Panon berdesir. Kimino mengerutkan keningnya, tapi ketika dengkur sangkan terdengar lagi, ia berbisik. Kok digelisahkan oleh suara burung hantu dan suara anjing liar itu, Panon? Ya, Paman. Ya lagi Kimino mandang sangkan yang tampaknya memang sudah tertidur, lalu katanya. Memang suara burung itu mempunyai arti tersendiri. Aku juga tidak mendengarnya sebagai suara burung hantu. Panon mengangguk-angguk, lalu bagaimana dengan gonggongan anjing itu? Juga sangat menarik perhatian. Panon mandang Kimino dengan gelisah, namun kemudian ia berkata, apakah hanya sekedar suara burung hantu dan gonggongan anjing itu, Paman? Maksudmu? Sangkan memang seorang anak muda yang malas dan agak sombong, tetapi jika di siang hari tidur, ia tidak akan sepulas tidur di malam hari. Nampaknya ia terlampau cepat tidur dari hari-hari yang lain. Ia memang malas sekali, ia selalu tertidur jika ia berbaring dimanapun. Tetapi jika kau merasa hadirnya suasana yang lain, aku pun sependapat. Panon dengan hati-hati melangkah mendekati sangkan. Ia ingin membuktikan bahwa ada yang lain pada saat itu. Bukan saja terjadi pada anak muda yang malas itu, tetapi juga terasa olehnya. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Kimino. Aku hanya ingin tahu apakah ia benar-benar tidur lebih pulas dari biasanya. Anak malas itu tidak pernah merasa terganggu oleh kejadian apapun juga, sehingga ia pun selalu tidur dengan nyenyaknya. Sangkan tidak akan dapat dipergunakan sebagai ukuran suasana malam yang terlampau sepi ini. Suara jangkrik dan belalang pun rasa-rasanya terhenti dengan tiba-tiba. Panon termangu-mangu diurungkan niatnya untuk menyentuh tubuh sangkan, karena ia pun sependapat bahwa sangkan tidak dapat dipergunakan sebagai ukuran. Panon, berkata Kimino, jika kau maksud adalah pengaruh yang tajam pada kesadaran saraf kita, maka aku pun merasakannya. Tapi Paman, aku tidak pernah merasa pengaruh malam yang tajam seperti sekarang ini. Panon, Kimino berkata perlahan, kemarilah, duduklah. Panon pun kemudian duduk di samping Kimino.
Apakah gurumu pernah mengatakan kepadamu, apalagi dengan latihan-latihan yang mapan, ilmu yang disebut sirep? Panon mengeritkan keningnya lalu, ya paman, guru pernah mempersoalkannya. Dan kau juga pernah menghayati pengaruh ilmu itu. Ya, guru telah memberikan beberapa petunjuk untuk melawan ilmu itu, langsung atau tidak langsung. Apakah maksudmu dengan pengertian langsung atau tidak langsung? Ketahanan kesadaranku dengan sendirinya akan melawan pengaruh itu terhadap diriku, paman. Tetapi aku pun mampu melawan kekuatan itu langsung, mematahkan sumber sirep itu sendiri. Kimino mengangguk-angguk lalu, dan kau ingin mengatakan bahwa sekarang ini telah terjadi pengaruh itu, bahwa istana ini telah diselimuti oleh kekuatan sirep? Ya paman, Kimino menarik napas dalam-dalam. Katanya sambil menepuk bahu anak muda itu. Ilmumu benar-benar hampir sempurna, Panon. Tetapi kau masih perlu matangkannya. Dengan pengalaman-pengalaman, namun jarang sekali anak muda sebaya dengan kau berhasil memiliki ilmu yang demikian tinggi. Aku melihat Raden Kudorupoko, kemudian anak muda yang duduk di atas batu, yang menyimpang dari kebiasaan seperti kau sendiri. Tetapi aku sama sekali tidak berkecil hati bahwa ilmu mereka berada di atas ilmumu. Nampaknya mereka memang lebih yakin akan dirinya dan mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dari pengalamanmu. Tetapi dalam benturan ilmu, jika terpaksa harus terjadi, maka aku masih merasa yakin bahwa tidak-tidaknya engkau dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Panon menarik napas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia memandang Sangkan yang tidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba saja terpercik perasaan ini membuat sebersit di hatinya. Justru karena anak muda itu tidak memiliki ilmu apapun juga. Dengan demikian ia tidak perlu memikirkan apapun yang terjadi di sekitarnya. Tetapi itu adalah pikiran-pikiran yang condong kepada kepentingan diri sendiri. Aku harus berbuat sesuatu yang dapat membantu melawan segala bentuk kejahatan, meskipun hal itu akan menyulitkan diriku sendiri. Panon berkata kepada dirinya sendiri. Dalam pada itu Kimino kemudian berkata, Panon, jika perasaanmu benar seperti yang aku rasakan, bahwa istana ini sudah terkena pengaruh sirep, maka tentu akan ada sesuatu yang terjadi. Karena itu berhati-hatilah. Kau tidak boleh ragu-ragu apabila keadaan memaksamu untuk mengambil sikap. Keraguan-raguan akan dapat menjadi permulaan dari kegagalan. Aku mengerti, Paman, dan aku merasakan pengaruh sirep ini menjadi semakin tajam. Aku pun harus melawan dengan pemusatan pikiran jika pengaruh ini masih bertambah-tambah. Apakah aku sebaiknya langsung melawan sumber pengaruh itu, Paman? Jangan sekarang, kita masih harus menunggu perkembangan. Aku mempunyai dugaan bahwa Raden Kudorupoko pun dapat melakukannya. Panon termangu-mangu sejenak, kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah salahnya jika aku melakukannya, bukan Raden Kudorupoko? Kimino tersenyum, katanya, kehadiran kita di sini mempunyai kekhususan, Panon. Jika sirep itu kemudian hilang dengan tiba-tiba karena perlawanan ilmumu, secara langsung, maka Raden Kudorupoko tentu akan curiga. Ia sudah tidak akan percaya bahwa kehadiran kita tanpa maksud. Apalagi jika ilmumu itu kau gunakan sekarang, maka ia akan langsung menunjuk hidungmu tanpa dapat disangka lagi. Panon mengangguk-angguk, jawabnya, ya Paman, aku mengerti. Untunglah aku datang bersama Paman. Banyak hal yang belum aku mengerti sebelumnya dan belum pernah aku pertimbangkan pula. Sekarang justru tidurlah, aku pun akan tidur pula. Dalam keadaan seperti sekarang ini kita tidur. Justru dalam keadaan seperti sekarang ini kita harus tidur. Jika Raden Kudorupoko mengetahui bahwa kau tidak tertidur, itu pun merupakan pertanda kelebihanmu. Ia berhenti sejenak lalu, bahkan mungkin justru Raden Kudorupoko sendirilah yang melepaskan ilmu sirep ini. Panon mengangguk-angguk. Sekali lagi ia berkata, ya Paman. Keduanya pun kemudian berbaring di pembaringan setelah mereka menyelarak pintu.
Ternyata dugaan Kimino tidak salah. Mereka yang sebenarnya masih belum tidur itu mendengar desis langkah dua orang di luar bilik itu. Kimino menggamit Parot yang tidur di sebelahnya dan agaknya Panon pun mengerti maksudnya, sehingga ia pun kemudian memejamkan matanya dan mengatur napasnya. Di luar, Raden Kudorupoko mencoba mengintip mereka yang berada di balik bilik itu. Tidak ada lagi tanda-tanda masih ada yang terjaga di antara mereka. Sudah tertidur, desis Raden Kudorupoko. Mereka tidak dapat bertahan, sahut Panji Surawilogo. Agaknya mereka tidak pantas dicurigai lagi. Kudorupoko menarik napas dalam-dalam, katanya. Belum pasti, Paman. Mungkin mereka memang tidak memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi kehadiran mereka di dalam istana ini benar-benar memerlukan pengawasan. Siapa tahu, ia berhubungan dengan orang-orang yang selama ini sangat berbahaya. Keduanya hanya ditugaskan mengambil keris itu dari istana ini, kemudian selanjutnya diserahkan kepada orang lain. Bukankah tidak selamanya kita dapat mengawasi mereka siang dan malam? Suatu saat kita akan tertidur pula, atau barangkali saat kita sedang berada di pedukuhan. Panji Surawilogo mengangguk-angguk, namun kemudian, tetapi tidak-tidaknya mereka berdua tidak berbahaya seperti yang kita duga semula. Raden Kudorupoko merenung sejenak, namun kemudian ia berdesis. Ya, keduanya tidak terlalu berbahaya, namun demikian kita masih harus tahu bahaya yang sedang mengintip malam ini, Paman. Kita tahu bahwa sirep ini telah dilontarkan oleh seorang di luar istana. Jika semula kita hanya mendengar suara burung hantu dan gonggongan anjing liar yang mencurigakan, sekarang kita merasakan betapa tajamnya sirep ini. Kita siap menghadapi segala kemungkinan, Raden, jawab Panji Surawilogo. Keduanya kemudian bergeser dari depan bilik itu dan berjalan perlahan menyusuri serambi belakang. Istana itu telah benar-benar menjadi sepi, tidak seorang pun yang nampak masih terbangun, selain kedua orang yang sedang berjalan selangkah demi selangkah itu. Namun sebenarnya lah bahwa Panon dan Kimino pun masih juga belum lelap. Mereka justru sedang memperhatikan dengan seksama perkembangan suasana di sekitar istana yang kecil itu. Dan pada itu Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo pun kemudian lewat pintu butulan, turun ke halaman. Dengan hati-hati mereka menyusuri tempat-tempat yang gelap untuk melihat apakah ada sesuatu yang membahayakan isi istana itu. Tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Mereka mendengar suara yang seolah-olah bergerak di belakang mereka, meskipun perlahan-lahan. Raden Kudorupoko memberi isyarat kepada Panji Surawilogo, yang agaknya telah mendengar pula. Perlahan-lahan mereka bergeser mendekati dinding halaman, dan kemudian ternyata bahwa suara itu adalah benar-benar suara orang yang bercakap-cakap, betapapun lirihnya di luar dinding halaman itu. Sekali lagi Raden Kudorupoko memberi isyarat agar mereka mengikuti arah suara tadi. Beberapa langkah mereka maju, namun kemudian mereka terhenti ketika suara itu mendekati regol halaman, meskipun masih di luar dinding. Raden Kudorupoko pun kemudian segera berlindung di dalam kegelapan, sedang Panji Surawilogo berusaha mendekati pintu sambil melekat dinding juga, namun juga dalam bayangan rimbunnya dedaunan. Dalam keremangan malam, maka mata mereka yang tajam segera melihat beberapa orang berdiri di pintu regol yang perlahan terbuka setelah seorang berusaha membuka selaraknya dari luar. "Apakah kita akan masuk?" bertanya salah seorang dari mereka. "Ya, kita akan masuk apapun yang terjadi," jawab yang lain. "Di rumah ini hanya ada dua orang yang pantas kita perhitungkan. Mereka tidak akan dapat mengalahkan kita semuanya. Jika ada korban di antara kita, itu adalah akibat yang wajar." Sejenak mereka termangu-mangu, namun kemudian pintu regol itu pun terbuka semakin lebar, dan beberapa orang itu pun melangkah masuk. "Hati-hatilah," berkata salah seorang dari mereka. "Kau sangka bahwa kedua orang itu akan dapat kau nyenyakkan tidurnya dengan ilmu sirep itu? Jika mereka sedang tidur, maka sirep itu akan memperlemah kesadaran mereka.
sehingga mereka tidak akan mudah terbangun, kita akan berkesempatan untuk membunuh mereka sebelum mereka sadar sepenuhnya. Marilah kita masuk. Kita harus bertindak cepat, belum sirep itu kehilangan kekuatannya. Dalam keremangan malam nampaklah beberapa orang berjalan dengan hati-hati melintasi halaman, langsung menuju ke pendopo istana kecil itu. Dalam pada itu Panji Surawilogo dan Raden Kudorupoko tidak akan dapat berdiam diri. Ternyata bahwa apa yang mereka duga itu kini telah terjadi. Bahwa pada suatu saat akan datang beberapa orang dengan kasar berusaha menemukan pusaka yang mereka sangka ada di dalam istana itu. Tetapi mereka tentu bukan Ki Jangalit dan kawan-kawannya, berkata Kudorupoko. Dan Panji Surawilogo di dalam hatinya, seolah-olah mereka telah membicarakannya terlebih dahulu. Dengan sangat hati-hati pula Panji Surawilogo mulai bergerak mendekati Raden Kudorupoko. Dengan suara yang hanya mereka dengar sendiri, ia bertanya, "Apa yang akan kita lakukan, Raden? Sudah pasti kita akan bertempur. Kita tidak akan dapat membiarkan pusaka itu jatuh ke tangannya. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui di manakah pusaka itu. Mereka akan mencarinya sampai ketemu. Jika tidak berhasil, maka Bibi akan menjadi korban." Panji Surawilogo termenung sejenak, namun kemudian, "Apakah tidak sebaiknya kita menunggu saja sebelum kita yakin mereka menemukannya? Biarlah mereka berbuat apa saja, baru jika mereka benar-benar berhasil, maka kita akan merebutnya. Dengan demikian, jika kita harus mengorbankan jiwa kita, adalah pengorbanan yang tentu akan berarti. Tetapi mereka dapat berbuat kasar terhadap Bibi dan Dia Jenginten. Apakah yang akan dilakukannya atas seorang perempuan? Orang-orang sekasar mereka tidak akan membuat pertimbangan siapakah yang sedang mereka hadapi." Keduanya terdiam sejenak. Mereka melihat orang-orang itu agak termangu-mangu di tangga pendopo. Di antara mereka nampak seorang yang agaknya merupakan pemimpin yang sangat disegani. Orang itu nampaknya berjanggut meskipun tidak begitu jelas di dalam kegelapan, tetapi sekali-sekali ia mengusap dagu dan mengurus janggutnya itu. Pemimpin mereka sudah agak tua, desis Panji Surawilogo. Sebenarnya lah orang berjanggut itu adalah pemimpin dari rombongan dari perguruan Guntur Geni. Orang yang selama ini menjadi bayangan dari pendiri perguruan Guntur Geni, yang mereka anggap telah berhasil membebaskan diri dari pengaruh waktu, sehingga beberapa pun juga umurnya, ia tidak akan mati karena ketuaannya. Di dalam kegelapan, Panji Surawilogo dan Raden Kudorupoko menjadi semakin tegang. Tiba-tiba saja Raden Kudorupoko menggeram, "Aku harus berbuat sesuatu." Mereka berjumlah lebih dari 2 kali lipat. Mereka berlima. Raden Kudorupoko memandang Panji Surawilogo sejenak, lalu katanya, "Aku belum pernah melihat Paman." Panji Surawilogo sempat menghitung jumlah lawan, dan apalagi terpengaruh olehnya. Kita tidak boleh kehilangan perhitungan. Raden Kudorupoko tidak menyaut, namun dia mulai bergeser mendekat. "Raden, mencemaskan Putri Inten Prawesti." Tiba-tiba saja Panji Surawilogo berdesis, "Ya, Putri sama sekali tidak menghiraukan Raden sebagai seorang anak muda. Ia menganggap Raden benar-benar seperti kakaknya saja. Aku tidak berkeberatan, tetapi aku harus membebaskannya." Panji Surawilogo tidak dapat mencegah lagi dengan menahan perasaan. Ia harus mengikut saja apa yang akan dilakukan oleh Kudorupoko, meskipun sebenarnya ia tidak sependapat. Jika mereka mencoba membuka pintu peringkitan, kita akan segera naik, tapi jika mereka akan mencarinya di luar rumah, kita akan menunggunya, desis Kudorupoko. Panji Surawilogo tidak menjawab. Mereka mengawasi saja kelima orang yang dengan lebih hati-hati lagi naik ke pendopo. Agaknya perhatian kelima orang itu benar-benar tertumpah pada isi istana yang suram itu, sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya, dan mereka pun sama sekali tidak mendengar gemericik pintu yang bergeser. Panji Surawilogo dan Kudorupoko menjadi curiga. Angin yang sangat lemah tidak akan dapat menggerakkan daun pintu regol itu. "Tunggulah di sini," desis Kudorupoko.
Raden mau kemana? Aku akan melihat siapakah yang berada di luar regol, jawab Kudorupoko. Awasi mereka dan jangan bergeser dari tempatmu. Aku hanya sebentar. Bagaimana jika mereka masuki pintu peringgitan? Aku hanya sebentar. Kudorupoko tidak menunggu lagi. Ia sudah mulai bergerak menuju ke regol halaman. Dengan lincahnya ia bagaikan terbang di dalam kegelapan. Panji Surawilogo mengawasinya dengan dada yang berdebar-debar. Sekali-kali ia memandang ke pendopo yang diwarnai oleh cahaya obor yang redup. Namun dengan demikian ia melihat orang-orang itu masih saja ragu-ragu dan saling berbincang. Dalam pada itu Kudorupoko yang menuju ke regol halaman itu tertegun sejenak. Ia mendengar suara yang aneh di luar, tetapi ia memastikan bahwa suara itu adalah suara seseorang. Dengan penuh kewaspadaan ia pun kemudian bergeser. Sebuah lompatan yang cepat telah membawanya keluar regol dengan kesiagaan untuk menghadapi segala kemungkinan. Kudorupoko terkejut ketika melihat seseorang berdiri tegak di luar regol. Namun orang itu pun agaknya mendengar desir langkahnya sehingga ia pun segera bersiaga pula. Jenak mereka saling berhadapan, namun kemudian terdengar suara Kudorupoko. Jadi kok Kidang Alit? Desis Kidang Alit. Aku mengikuti orang-orang itu karena aku yakin mereka akan masuki halaman istana ini. Kudorupoko termangu-mangu sejenak ketika terlihat olehnya sosok tubuh yang tergolek di tanah. Ia bertanya, siapakah orang itu? Sudah tentu karena aku tidak ingin pusaka itu jatuh ke tangan orang-orang Guntur Geni. Aku tahu bahwa kau dan kawanmu itu akan dapat bertahan dari pengaruh sirep. Tapi kau berdua akan terlalu sulit untuk melawan mereka berlima. Jadi, kali ini aku akan membantumu mengusir orang-orang Guntur Geni. Kita memang harus bergabung. Tanpa kerjasama yang baik, maka kita tidak akan dapat mengatasi mereka yang berjumlah lebih banyak. Baru sudah itu mungkin kita akan terlihat dalam perhitungan sendiri. Kudorupoko menggeram. Ia sadar betapa liciknya Kidang Alit, tetapi menghadapi keadaan yang berat saat itu, ia tidak dapat berbuat lain. Katanya, terserahlah kepadamu, tapi sudah orang-orang Guntur Geni itu kita tumpas, maka akan datang gilirannya aku membunuhmu. Kidang Alit tertawa, katanya, jangan kita bicarakan sekarang, itu hanya akan menimbulkan kegelisahan. Karena sebenarnya kita sudah dapat mengetahui kemampuan kita masing-masing. Dan jika pada suatu saat kita harus berkelahi, aku kira kita hanya akan memperhitungkan ketahanan kita masing-masing. Mungkin 3 hari 3 malam atau justru lebih. Jadi kau sudah bertekad untuk membiarkan aku hidup? Bertanya Kudorupoko. Menurut penilaianku kau lebih lemah dari kekuatan Guntur Geni. Kematianmu akan menguntungkan orang-orang Guntur Geni yang mungkin tidak terlawan pula olehku. Kau akan menyesal. Lebih baik kau biarkan aku mati oleh orang-orang Guntur Geni yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sudahlah, nanti kita terlambat. Kudorupoko mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun berkata, baiklah, marilah kita masuk bersama-sama. Hati-hatilah dengan racun mereka. Kudorupoko tersenyum, tapi ia tidak menjawab lagi. Keduanya kemudian masuk ke halaman istana yang suram itu. Jenak mereka termangu-mangu, ternyata pintu peringgitan sudah terbuka. Mereka sudah masuk. Cepat, desis Kidang Alit. Marilah. Lalu sambil berpaling ke dalam kegelapan, ia manggil, Paman, Paman Panji, marilah. Sok tubuh segera meluncat dari kegelapan. Namun Panji Surawilogo itu terkejut melihat seorang yang bersama Kudorupoko. Ternyata ia adalah Kidang Alit. Jangan kau persoalkan sekarang, Paman. Biarlah ia berada di pihak kita sebelum kita membunuhnya kelak. Tapi tidak ada waktu untuk memberikan penjelasan. Ia akan ikut mengusir orang-orang dari Guntur Geni. Kemudian kitalah sasarannya, atau kita yang membunuhnya, tapi nantilah kita bicarakan. Ketiganya pun kemudian dengan tergesa-gesa ke pendopo. Perlahan-lahan sekali Panji Surawilogo berbisik, mereka sudah beberapa saat masuk istana ini. Kita akan mancingnya keluar. Lebih baik bertempur di luar daripada di dalam rumah. Bibi dan Diajeng tentu akan menjadi ketakutan. Tiganya termangu-mangu sejenak, namun kemudian Kidang Alit berkata, sebaiknya memang mereka kita pancing keluar.
Panji Surawilogo yang masih belum meyakini sikap Idang Alit masih saja ragu-ragu. Namun kemudian ia melihat Kudo Rupoko mendekati pintu sambil berkata, "Hei, orang yang masuk istana ini tanpa mengenal Lunggahunggo, kok kira sikap Deksuro itu akan menguntungkanmu?" Sejenak mereka menunggu. Mereka yakin bahwa suara itu tentu didengar oleh orang-orang yang berada di dalam. "Hei, orang-orang Guntur Geni," teriak Idang Alit. "Jangan ingkar, kami tahu kalian adalah orang-orang perguruan Guntur Geni." Sejenak suasana menjadi tegang, tidak terdengar jawaban, namun orang-orang yang berada di luar pintu itu justru memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam itu sedang merayap perlahan-lahan keluar. Sebenarnya lah Kiai Paransangit sangat terkejut mendengar suara justru berasal dari luar pintu itu. "Kita salah hitung," desis Paransangit. "Kita sudah menduga bahwa keduanya tidak akan dapat kita lelapkan dengan sirep, kecuali jika keduanya memang sudah tidur. Aku pun menduga, tapi bahwa mereka berada di luar pintu adalah aneh. Kita tidak mengetahuinya kapan mereka keluar."